Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nafisa Putri. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang profil pengguna dan personalisasi. Sebenarnya saya sudah membuat tentang profil pengguna dan personalisasi di web yang sudah saya buat, yaitu di sini. Linknya bisa diakses melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung aja. Di profil pengguna dan personalisasi ini ada 4 ya guys ya. Yang pertama ada memuji personalisasi, menangkap minat pengguna, profil pelajar, dan rekomendasi pendidikan. Nah, jadi sebelum itu apa sih itu profil pengguna dan personalisasi? Representasi pengguna ini adalah model hidup yang memerlukan pembaruan terus-menerus untuk memastikan profil tersebut secara realistis mewujudkan pengguna atau pelajar dalam kasus kita dalam sehari-hari. Nah, biasanya fitur personalisasi sebagai komponen utama dalam bab ini karena sifatnya yang luar biasa dalam meningkatkan layanan atau produk. Kita akan melihat bagaimana teknik yang banyak digunakan dalam industri ini dapat diterapkan pada pendidikan yang menjanjikan keringanan dan nilai tambah pada e-learning seperti yang kita kenal. Di bagian ini kami juga akan melakukan analisis terhadap bagaimana pembuatan profil pengguna dapat dioptimalkan dalam kasus pendidikan dalam upaya serupa untuk merangkum profil pelajar yang spesifik dan berkarakter. Oke, langsung saja yang ke-1. Yang pertama adalah memuji personalisasi. Tindakan personalisasi itu sendiri adalah sebuah proses yang menambah nilai pada produk atau layanan apapun yang dikaitkan dan diterapkan padanya. Fakta bahwa seseorang pembelajar adalah terpapar pada konten akademis yang telah disusun secara eksklusif untuk mencocokkannya atau preferensi pilihan dan minatnya, maka seluruh pengalaman motivasi dan mendorong pelajar untuk berbuat lebih baik dan mendorong lebih jauh. Yang kedua adalah menangkap minat pengguna. Sistem cerdas mensimulasikan perilaku manusia, atau lebih baik lagi, mereka melakukan tindakan yang biasanya mengharuskan seseorang melakukannya, dan inilah yang menjadikannya istimewa dan cerdas. Sebagai manusia, kita menunjukkan betapa kita peduli satu sama lain, atau cara kita menunjukkan kasih sayang satu sama lain biasanya dengan memperhatikan detail dan aspek-aspek tertentu yang unik bagi orang tersebut. Yang selanjutnya adalah profil pelajar. Konsep menangkap kepentingan pengguna secara permanen dalam profil perwakilan yang dinamis dan dapat dikembangkan dengan mudah, memungkinkan penggunaan kembali dan penyesuaian berkelanjutan pada profil yang sama. Dalam lingkungan akademis, profil pelajar menangkap dan memadatkan semua pengetahuan akademis yang diperlukan, yang perlu dipahami oleh seorang pendidik sebelum mengajar, memberi konseling, atau memberikan instruksi kepada siswa tertentu. Penelitian telah menunjukkan bahwa mirip dengan pencapaian tujuan perantara dalam permainan dan penggunaan rencana prestasi, keterlibatan siswa, dan tingkat motivasi. Karena teknik pedagogi tambahan ini dianggap bermanfaat secara kognitif dengan tujuan, tantangan, dan pencapaian opsional yang terlihat di depan umum berdampak positif terhadap perilaku siswanya. Yang terakhir adalah rekomendasi pendidikan. Alasan dibalik penggunaan profil pelajar adalah untuk membantu pelajar secara optimal dalam pengalaman akademis mereka. Pendidik akan berada pada kedudukan yang lebih baik dan diuntungkan apabila mereka sadar dan mengetahui secara utuh secara pendidikan peserta dirinya secara utuh. Mereka akan mampu mengapresiasi dengan lebih baik kebutuhan peserta pendidikan yang sebenarnya, serta metodologi pengajaran yang paling tepat dan pengaturan pedagogi yang optimal untuk memberikan dan
memberikan pengaturan pengajaran pribadi yang ideal dan yang paling memadai. Sekian dari video saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.